Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Anggraini Anansyah. Saya mahasiswi IAIN Pontianak tahun angkatan 2022, program studi pendidikan bahasa Arab. Di sini saya akan berbicara tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jika kita bicara tentang perkembangan bahasa Indonesia, bahwasannya bahasa resmi yang wajib digunakan oleh bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa Indonesia diketahui mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kenegaraan atau kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sebagai perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan dan perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan? Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih menjadi dasar bahasa Indonesia? Tentunya ada beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Melayu itu dipilih. Pertama, bahasa Melayu sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara sejak lama. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Pada saat itu, masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat di berbagai suku yang memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda. Alasan kedua, bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan dalam penggunaannya atau tidak berdasarkan status sosial. Alasan ketiga adalah sebagai kebutuhan politik. Karena di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa dan untuk mengatasi perbedaan itu tidak mungkin jika memilih salah satu dari ratusan bahasa ibu. Dalam hal ini dipilihlah bahasa Melayu, karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami oleh masyarakat di berbagai daerah di Nusantara. Nah, selanjutnya adalah perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam sebuah rapat dan berikrar. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1982 itulah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara tepat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia semakin berkembang pada tahun 1947. Yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Sewendi menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1972, bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan kata. Perbaikan ini dinamakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau dikenal dengan sebutan EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972. Pada perkembangan berikutnya lahirlah ejaan bahasa Indonesia atau disebut dengan PUEB yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Namun untuk saat ini
kembali ditetapkan ejaan bahasa yang disempurnakan atau EYD. Nah, itulah sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Cukup sekian dari saya, kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat.